Shalom. Siapa yang baca firman hari ini? Oke, Ibu Kusuma. Eh, semua tahu Ayub gak? Semua tahu Ayub? Udah pernah baca Ayub semuanya? Sampai selesai? Coba dong ceritain garis besarnya. Yang ngangguknya paling kenceng kayaknya Mariani deh. Mar, Mar, Marimar. Sini dong. Nggak mau. Oke. Udah pada baca semua kan? Ayub. Siapa dong yang mau? Jangan jadi kura-kura semua ya. Ceritain garis besarnya. Saya udah berapa kali lu khotbahin Ayub. Ada yang mau bantu? Duduk semua lu. Oke, Brina. Saya kasih kesempatan. Ayo. Itu aja. Oh itu. Oke, silakan. Kalau Ayub, intinya dia orang kaya, sangat Ya, kaya. Eh, dan kayanya bukan kaya yang sombong, tapi dia kaya, tetapi dia juga membela janda, anak yatim. ya, Eh, tapi intinya garis besarnya apa? yang aku pikirin tentang Ayub atau gimana? Ya, garis besar tentang Ayub. Di kitab Ayub, garis besarnya aja. Kaya, religius, terus diambil sama Tuhan. Ya, Diambil Tuhan juga sih sebetulnya, yang ambil iblis, cuma diizinin Tuhan untuk diuji, ya. dicobai. Tujuannya? Untuk tahu isi dalamnya dia. Oke, terus? Udah kelihatan isi dalamnya, Tuhan muncul, akhirnya dia dipulihkan. Oke, puji Tuhan, nggak salah. Oke, intinya. Hari ini kita bahas Ayub, tapi dengan versi yang lain. Saya pernah bahas berapa kali tentang Ayub. Tapi saya mau bahas hari ini Tuhan ngajak kita belajar tentang Ayub dengan cara yang lain. Mirip-mirip sih, tapi nggak serupa, nggak terlalu sama yang biasa. Judulnya Rencana Iblis dan Rencana Allah di dalam kitab Ayub. Judul khotbah hari ini adalah Rencana Iblis dan Rencana Allah di dalam kitab Ayub. Mungkin kita sama-sama baca dari Ayub yang terakhir aja, langsung kita baca dari Ayub yang terakhir, tapi dari ayat 1 sampai 10. Hari ini akan banyak firman Tuhan, akan banyak kita baca. Oke. Tadi Brina menyampaikan itu garis besarnya. Memang kisah Ayub begitu, dari dia yang ada sampai dia nggak ada, sampai dia nggak punya apa-apa, sampai dipulihkan. Ya, from something to nothing to something lagi. Dan ini semuanya rencana Tuhan di balik ini semua. Ada rencana Tuhan, tapi dilepas dari rencana Tuhan ada rencana iblis juga di balik ini semua. Oke, bisa kita buka dari Ayub 42 dari ayat 1 sampai 10. Ayub 42 ayat 1. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya,
Ini Ayub sudah mengalami perubahan. Oke, saudara tahu, saya sering khotbahkan, dari pengetahuan diubah jadi pengenalan. Itu kuncinya. Dari pengetahuan, dari knowledge diubah jadi pengenalan. Kuncinya di situ. Terus lanjutkan. Ayat 3, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Iya. Aku dulu melayani, tapi aku nggak tahu apa-apa. Aku dulu ikut Tuhan, tapi aku nggak tahu apa-apa. Ini yang namanya pengetahuan. Tuhan akan merubah ini menjadi satu pengenalan, tapi melalui masalah dan penderitaan. Nggak bisa enggak. Kalau saudara mau mengenal Tuhan, harus alami penderitaan. Harus mengalami masalah. Terus lanjutkan. Ya, ayat 4. Firman-Mu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Iya, terus 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Aku dengar hanya dari orang-orang aja. Terus? Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Sekarang engkau. aku mengenal Tuhan karena mataku sudah melihat Tuhan. Terus? Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Aku benar-benar bertobat untuk semua yang kuucapkan. Semua perkataanku, semua tidak pengenalanku akan Tuhan. Semua yang telah kulakukan, aku cabut semua perkataanku. Terus? Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman itu kepada Elifas, orang Teman. Orang Teman. Terus? Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ingat ada kata hambaku Ayub. Terus? Ingat ya, ada kata hambaku Ayub. Terus? Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada Hambaku Ayub. Ingat ada kata hambaku lagi. Terus? Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti Hambaku Ayub. Lihat, banyak sekali kata hambaku Ayub. Terus? Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Sobar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Terus ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Oke. Sampai di situ dulu. Ketika kita bicara soal Ayub, ketika saudara dan saya berbicara soal Ayub, yang ada di benak kita adalah penderitaan. Ayub itu artinya menderita. Jadi kalau punya anak jangan kasih nama Ayub. Karena Ayub artinya menderita. Simak ya, orang yang berjumpa dengan Allah pasti orang yang telah mengalami perubahan. Perjumpaan dengan Allah bisa membawa suatu perubahan dari pengetahuan kepada satu pengenalan. Kalau saudara merasa saudara sudah berubah, berarti saudara sudah mengalami perjumpaan dengan Allah.
Banyak orang merasa sudah berjumpa dengan Allah, tapi tidak pernah berubah. Hidupnya begitu-gitu aja. Perkataannya begitu-gitu aja, kesehariannya pun tidak ada perubahan. Ini bahaya. Saudara lihat Yakub, dia berjumpa dengan Allah dan dia mengalami perubahan, transformasi di dalam hidupnya. Kejadian 32 ayat 24 sampai 26. Kejadian 32 ya, 24 sampai 26. Kejadian 32 ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ya, dia bergulat dengan laki-laki itu. Siapa ini? Saya bilang ini pribadi Allah yang bernama Yesus. Kenapa? Karena ini bukan malaikat. Ya. Dia bergulat artinya dia bergumul. Di sini pakai kata bergulat, akhirnya orang bilang wrestling. Ini ada kesalahan karena dia bukan bergulat dalam arti gelut atau dalam arti smackdown. Tapi dia bergulat dalam arti dia bergumul sama Allah. Terus? Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendiri pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Iya, jadi Tuhan meninggalkan bekas di dalam diri Yakub. Bekas itu menandakan satu hubungan dengan Allah, perjumpaan dengan Allah. Ada bekas, ada tanda kalau dia sudah berjumpa dengan Allah. Terus? Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Iya, kalau saudara lihat peristiwa Yakub ini, dia mengalami transformasi setelah dia berjumpa dengan laki-laki ini. Dia bergelut dengan laki-laki ini, dia mengalami perubahan hidup. Dia banyak sekali mengalami perubahan. Dan dia berubah dari seorang Yakub menjadi seorang Israel. Saudara lihat ya, perjumpaan dengan Tuhan itu menyingkirkan kenyamanan sesaat. Pasti. Kalau saudara berjumpa dengan Tuhan, itu kenyamanan saudara itu disingkirin. Benar. Semua kenyamanan saudara, semua yang saudara anggap itu baik, semua yang saudara nyaman di situ, itu semua disingkirin. Sampai saudara dapat kenyamanan sesungguhnya, yaitu bersama dengan dia. Saya ulang, sampai saudara dapat kenyamanan yang sesungguhnya, yaitu bersama dengan dia. Permasalahannya di mana? Banyak orang lebih fokus sama kenyamanan dunia daripada kenyamanan bersama dengan Allah. Saudara perhatikan orang di kiri kanan Yesus waktu dia di kayu salib. Yang di sebelah kiri bilang apa? Selamatkan dirimu dan selamatkan aku. Kenapa? Karena dia cari kenyamanan. Dia pengen hidup. Dia pengen nyaman. Dia pengen turun dari kayu salib. Dia bukan pengen selamat. Dia pengen selamat di dunia. Tapi lihat orang di sebelah kanan bilang apa? Tuhan, kalau engkau pergi ke sana, ingat akan aku. Bedanya di mana? Ini yang berjumpa dengan Tuhan, dia mencari kenyamanan kekal. Dia fokusnya pada kekekalan. Yang berjumpa dengan Tuhan yang satunya, bukan dengan hatinya. Apa yang terjadi? Dia bilang, Tuhan, kalau engkau Tuhan, turun dari salib dan selamatkan aku. Nah, berapa banyak orang Kristen hari ini seperti itu? Yang dicari apa? Kenyamanan di dunia. Tuhan selamatkan aku, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Tapi nggak pernah cari apa di balik ini semua. Ada sesuatu di balik ini semua. Ada sesuatu di balik semua masalah yang kita hadapi.
Simak ya, kalau fokus kita masih salah, Tuhan akan terus arahin kita dengan cara yang kita kenal dengan nama masalah. Kalau fokusmu masih bias ke sana kemari, Tuhan akan nanganin kamu dengan satu cara yang bernama masalah. Sampai engkau fokus sama Tuhan, sampai engkau benar-benar cari Tuhan. Engkau akan dibawa terus ke dalam satu problem demi problem demi problem. Tuhan jahat? Enggak. Tuhan, karena Tuhan punya proyeksi kekal. Kita cuma punya proyeksi dangkal. Saya ulang, kita punya proyeksi dangkal. Cuman selamat di dunia. Punya duit, punya segala sesuatu. Tapi Tuhan punya proyeksi kekal buat kita. Ini problem, ini masalahnya. Kenapa? Pola pikir Tuhan sama pola pikir kita belum sama. Oleh sebab itu Tuhan mau ada persekutuan supaya pola pikir saudara dan pola pikir Tuhan itu sinkron. Nggak bisa enggak, harus ada hubungan. Sekarang saudara lihat. Agak panjang. 1 Raja-Raja 18 ayat 26 sampai 39. Satu Raja-Raja 18 ayat 26 sampai 39. 1 Raja-Raja 18 ayat 26. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Jadi Elia nih adu kebenaran. Dia bilang, Allahmu atau Allahku yang benar. Dia bilang, siap, kalau Allahmu benar, Allahmu pasti bakar korban itu. Jadi orang-orang Baal ini, Ari, oke, ya, sorry, maaf. Orang-orang Baal ini ngadu yang mana yang benar. Dia panggil Allahnya sampai dia berjingkat-jingkat. Lihat di sekeliling mezbah. Terus apa yang terjadi terus ayat 27? Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya. Elia ngejek. Nggak ada, mezbah itu nggak terbakar. Korban itu nggak terbakar. Elia malah ngejek terus. Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Panggil lebih keras lagi, bukankah dia Allah? Terus? Mungkin ia merenung. Mungkin dia lagi merenung ya. Mungkin Terus? ada urusannya. Mungkin lagi ada urusan. Mungkin ia bepergian. Terus? Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Iya, mungkin dia lagi tidur nih Allahmu. Terus lanjutkan 28. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan Iya, tombak. dia sakitin dirinya sendiri dengan pedang. Terus? Seperti kebiasaan mereka. Sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Terus? 29. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Terus? Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Iya, mezbahnya nggak boleh sama. Mezbahnya harus diruntuhkan dulu. Kenapa? Karena ini mezbah Baal. Harus diruntuhkan dulu. Terus ayat 31. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." 32. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit
sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Terus 3. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. 4. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu Saudara, api itu. coba bayangin ya. Ini kayu dituangin sama air. Secara logika ini terbakar gak? Nggak akan terbakar. Air ini lambang Roh Kudus. Air ini melambangkan Roh Kudus. Terus lanjutkan. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat 35. begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. 36. Iya, sampai dia tuang air sebanyak-banyaknya sampai paritnya penuh dengan air. Terus Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa Engkau ini hamba-Mu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan 37. segala perkara itu. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. iya 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Air itu untuk madamin api. Tapi Roh Kudus itu menjadi sumber api. Terus Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. wah, setelah Elia mengalami ini, dia mengalami sesuatu yang adikodrati. Betul gak sih? Dia bunuh Baal-Baalnya. Semua penyembah Baal itu dibunuh sama dia. Dibantai. Di 19, 1 Raja-Raja 19, mulai dari ayat 1 dan 2. 1 Raja-Raja 19 ayat 1. Ketika Ahab memberitahu kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, Iya, terus? maka Isabel menyuruh seorang suruhan menyatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, Iya, terus? maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Oke, apa yang saudara lihat di sini? Di balik kuasa Allah yang sempurna, Elia dipakai Tuhan. Setelah itu, apa yang dia terjadi? Dia mengharapkan orang bertobat. Ngelihat kuasa Tuhan, orang bertobat. Betul gak? Bertobat gak? Enggak. Apa yang diharapkan, itu apa yang terjadi, itu berbeda jauh. Bertolak belakang sekali. Dia mengharapkan Isabel bertobat, Israel bertobat, dia mengharapkan Ahab bertobat. Setelah dia bunuh Baal itu dan setelah kuasa Allah begitu rupa menyambar korban persembahan. Tapi apa yang terjadi? Justru sebaliknya. Malah Isabel mau bunuh Elia. Elia jadi ketakutan. Kenapa? Karena dia belum ngerti karya Tuhan di balik ini semua. Dia hanya tahu karya Tuhan yang besar, kuasanya.
Dia tidak lihat rencananya. Sekarang paham? Ayat 11. Terus di ayat 11. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Nah, lihat nih, lihat ya, lihat. Tuhan bilang, keluar, pergi ke gunung itu di hadapan Tuhan. Terus, Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. tapi Tuhan tidak ada di situ. Terus, Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. tapi Tuhan nggak di situ. Terus, Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. 13. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Stop dulu. Saudara perhatiin, maknanya apa? Ada gempa, ada api. Ada apa lagi tadi? Ada angin besar. Tapi Tuhan tidak ada di sana. Kita selalu mengharapi kuasanya. Kita mengharapi selalu kuasanya. Tapi kita nggak pernah mengharapin kehadirannya. Kita selalu mengharapkan kuasanya, sakit sembuh, masalah beres, keuangan selesai. Debt collector tutup kuping. Debt collector gak datang lagi. Kita mengharapkan itu terjadi. Tuhan bisa gak bikin itu? Bisa. Tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dari itu. Kita mengharapkan kuasa, tapi firman Tuhan bilang, Tuhan gak ada di situ. Kita mengharapkan tanda. Itu tanda, itu bukan Tuhannya. Tapi begitu angin sepoi-sepoi datang, baru di situ kehadiran Tuhan. Terus ayat 14. Jawabnya, Lihat nih. Lihat perkataannya. aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Kita kan sering ngomong gini, aku sudah bekerja bagi Tuhan, apa yang aku gak beri buat Tuhan? Aku udah mati-matian buat Tuhan. Lihat, kita sering ngomong gini, terus. Meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lihat, begitu pedenya Elia sampai dia bilang, semua sudah mati, semua orang benar sudah mati, tinggal aku sendiri. Ayat 18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 Elia orang di pede, Israel. tapi Tuhan bilang apa? Ada 7.000 orang yang belum pernah menyembah Baal. Dia gak tahu apa-apa. Dia gak kenal Tuhannya. Dia hanya tahu apa yang gue bikin. Tapi dia gak pernah lihat apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup dia. Saudara bilang, aku telah bikin ini. Tidak sepantasnya aku mengalami ini. Tapi Tuhan bilang, apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidupmu itu jauh lebih besar dari apa yang terjadi hari ini. Jauh lebih besar apa yang Tuhan telah lakukan di dalam hidup kita dibanding apa yang terjadi bagi kita hari ini. Saudara udah ngerti polanya? Ya. Pola Ayub juga begitu. Ayub telah mengerjakan semuanya buat Tuhan. Apa sih yang aku gak beri buat Tuhan? Aku orang benar, aku orang saleh. Aku jaga kesalehanku. Tapi semuanya Tuhan ambil. Ayub gak kenal Tuhannya, dia cuma tahu Tuhannya. Kalau saudara gak punya pengenalan, gampang sekali iblis akan merobohkan imanmu.
Kalau nggak ada pengenalan, pasti semuanya habis. Sampai sini ngerti? Ngerti? Yang Tuhan cari adalah kenal akan Dia, bukan sekedar tahu Dia. Saya selalu bilang gini, saudara tahu yang namanya tukang siomay? Tahu gerobaknya kayak apa atau sepedanya kayak apa, tahu ya? Begitu lewat, saudara bilang, siomay sini. Saudara kenal nggak? Enggak. Saya kenal istri saya bisa bilang, Care, sini. Kenapa? Karena saya punya pengenalan, punya hubungan sama dia. Akhirnya saya punya, bukan hanya pengetahuan, tapi saya punya pengenalan akan dia. Nah, yang Tuhan mau adalah hubungan mau dengan Tuhan. Sampai engkau kenal dia. Kalau engkau kenal dia, engkau nggak akan kecewa dengan apa yang kau hadapi hari ini. Nggak akan pernah. Kenapa? Karena Tuhan telah merancangkan yang terbaik buat saya. Tanpa saya mengerti dan tanpa saya harus tahu. Amin. Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Saya bilang, lihat ya, Ayub. Ayub 1 ayat 8. Tolong digaris bawahi. Ayub 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Tuhan nanya nih sama iblis. Tuhan interogasi iblis. Terus, Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. ya. Lihat ya. Tadi saya bilang, ada berapa kata hamba waktu di Ayub 42. Banyak sekali hamba. Tuhan ngomong minimal mungkin ada 5 kali kata hamba. Hambaku Ayub, hambaku Ayub. Di Ayub 1 sampai Ayub 2 itu ada beberapa kali kata hamba. Itu komunikasi antara Tuhan sama iblis. Betul? Setelah itu hilang kata hambanya. Hilang. Kenapa bisa begitu? Nanti kita akan kupas. Ayub jadi mendapatkan 2 serangan. 2 serangan. Yang pertama, anaknya dan hartanya hilang. Ayub 1 ayat 13 sampai 22. Anaknya dan hartanya semua hilang. Ayub 1 ayat 13. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang Lagi sulung. foya-foya nih, lagi happy-happy. Terus? Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Terus? Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ya, semua yang ada pada Ayub habis. Anak-anaknya habis. Terus 16. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Lihat, dalam singkat cerita, habis semua yang dimiliki Ayub. Kalau sekarang kita pakai deposito aman, dulu nggak ada deposito. Mau didepositoin gimana? Mau taruh di bank gimana? Orang kambing domba. Nggak mungkin kita ke ATM yang keluar kambing. Masukin PIN keluar kambing atau keluar domba, nggak mungkin. Kita pakai M-Banking, truk kirim kambing. Nggak mungkin. Semuanya hilang, semuanya habis. Dalam waktu singkat. Terus? (17) Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. 18.
Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain Wah, yang ini berkata, serangan pertama nih, serangan pertama itu datangnya bertubi-tubi. Habis semuanya langsung. anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang Sampai ke sulung. jongos-jongosnya semua dibantai, habis. Terus, Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Iya. 22. Lihat, Ayub bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Terus, Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. iya. Dalam hal ini, Ayub tidak bersalah, tidak berdosa. Coba bayangin ya, kalau selesai sampai serangan pertama, Ayub aman. Tapi lihat lanjutannya, di Ayub 2, mulai dari ayat 1. Masuk ke serangan kedua. Ayub 2 ayat 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. 2. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis itu kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah Terulang bumi." peristiwa pertama. Terus, untuk masuk dalam serangan yang kedua. Terus, Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti ada dia, Tuhan ngomong lagi, hambaku Ayub. Terus, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." dia tetap saleh walaupun kau telah membujuk dia. Terus, 4. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. 5. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Terus, 6. Bikin dia sakit. Izinkan aku bikin dia sakit. Dia pasti kutuk engkau. Terus, Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." lihat, nggak boleh kamu ambil nyawanya. Ya, ingat ada kata itu. Jadi, orang mau kena sakit apapun, kalau belum waktunya, Tuhan nggak mau dia ambil nyawanya. Itu nggak bakal bisa terjadi. Mau sakit kayak apapun, kalau Tuhan nggak mau dia mati, nggak akan mati. Makanya saya selalu bilang, orang bunuh diri itu artinya dia mengambil otoritas Allah atas nyawanya. Pasti itu tempatnya bukan di sorga. Ngerti ya? Ngerti ya? Terus lanjutkan. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Iya, dari kaki sampai kepala, semua korengan. Semua bisulan. Terus bayangin ya, kita bisul satu aja udah ngejerit. Ayub dari kepala sampai ke kaki itu bisul semua. Terus, Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya. lihat ya, dia garuk bukan pakai jari lagi, tapi pakai beling. Kenapa? Karena udah gak tahan sakitnya. Saudara bisa bayangin, saudara bilang, ih geli banget. Terus, Sambil duduk di tengah-tengah abu. terus, Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu?
Kutukilah Allahmu dan matilah. Terus 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kenapa ada kata dengan bibirnya? Saudara bandingkan dengan Ayub 1 ayat 22. Ada penambahan itu dengan bibirnya. Ayub 1 ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Iya. Yang tadi dibilang Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tuhan telah mengisyaratkan mulutnya tidak salah, tapi hatinya nggak beres. Kalau saudara masuk di Ayub 3, itu semua kata hujat. Nggak usah kita baca lah ya. Nggak usah kita baca dari ayat 3, dari Ayub 3. Itu dia ketemu ketiga sahabat. Bildad, Sofar, dan Elifas. Di sini Ayub tidak berdosa dengan bibirnya, tapi dosa sudah ada di hatinya. Hatinya sudah meledak, tapi dosa tidak muncul di bibirnya, tapi hatinya sudah meledak dengan berbagai kekesalan. Kita ibaratin gini, si A, siapa saya nggak mau sebut namanya siapa di sini, misalnya si A, dia lagi bermasalah. Karena masalah ini seizin Tuhan, karena demi pembentukan, dia datang ke gereja. Saya nggak ngerti apa-apa, saya bilang, lu kena kutuk lo. Lu begini lo, lu pasti begini lo, lu pasti gini lo, lu pasti nggak beres lo, pasti. Nggak mungkin orang beres itu kena masalah kayak lo. Sampai anak mati, rumah habis, semua harta lu habis, sampai lu kena sakit. Nggak mungkin. Kalau saya sebagai seorang hamba Tuhan, bisa ngomong begitu. Tapi saya nggak ngerti ada apa di balik ini semua. Satu kali saya pernah melayani beberapa minggu yang lalu, ini baru terjadi. Ada seorang ibu bilang, aku nyerah, badanku sakit semua. Aku lebih baik mati, dia bilang gitu. Wah, saya cecer dengan berbagai ini, sampai saya bilang, ibu bertobat ini. Tapi begitu dia melontarkan satu perkataan, saya tutup mulut saya, langsung saya bilang, tidak, ibu mau dipakai Tuhan. Ibu mau dipakai Tuhan dan ini semua atas izin Tuhan dan ini semua rencana Tuhan. Ada satu perkataan dia yang membuat saya berbalik. Di situ saya tidak lagi menuding dia. Dan saya mengencourage dia, memberi dia semangat. Supaya dia percaya kalau Tuhan sedang berkarya dalam hidupnya. Dan Tuhan sedang mau memakai dia untuk sesuatu yang indah di hari ke depan. Dia ngalamin, perutnya bengkak, benjolan. Ini orang luar kota, tapi dia pernah ikut ibadah di sini. Kalau dia ke Jakarta, dia ikut ibadah di sini. Pernah dia ikut di sini. Dia perutnya benjol, besar. Dilayani hamba-hamba Tuhan, itu nggak berhenti. Sampai dia datang ke sini, saya ingat sekali kejadiannya, saya bilang, ibu berseru sama Tuhan. Saya doain, nggak hilang. Hamba-hamba Tuhan doain, nggak hilang. Akhirnya saya bilang, ibu berseru aja sama Tuhan. Dia berseru sama Tuhan, besok paginya itu hilang. Padahal dokter bilang, itu udah mium besar sekali. Mium itu gede sekali. Dia berseru sama Tuhan sepanjang malam. Dia puasa, dia berseru sepanjang malam. Dan itu hilang. Saya diingetin Tuhan peristiwa itu. Sampai akhirnya begitu kejadian itu lagi, saya kembali ke situ lagi. Saya bilang, ibu mau dipakai Tuhan. Lihat ya, saudara bisa bayangin. Misalnya, Abraham datang ke media. Terus Abraham bilang gini, Matt, sorry Matt. Masa gue disuruh bunuh Ishak? Tuhan suruh gue persembahin Ishak. Media bilang apa? Nggak usah lah, itu persembahan pada Molok.
Lu salah lu, itu bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberi kita pengalaman pribadi lepas pribadi. Pengalaman kita berbeda satu sama lain. Bisa paham nggak? Pengalaman kita itu berbeda satu sama lain bergantung pada hubungan kita sama Tuhan. Ayub datang ke gereja, ketemu 3 temannya, Bildad, Sofar, Elifas, malah dihakimin. Yang udah-udah, sampai Ayub meledak, semua kekesalannya muncul. Semua kekesalannya muncul. Meledak dia, mulai dari Ayub 3 dan seterusnya. Ada perdebatan panjang antara Ayub, dia mengungkapkan berbagai kecewaannya. Karena ekspektasi dari kebenaran, ekspektasinya terhadap kebenaran, dan adalah hidup yang nyaman, seperti yang Elia alami. Dia punya ekspektasinya seperti itu tentang Tuhan. Tapi yang terjadi itu berbeda drastis, berbeda jauh. Dia nggak masuk di dalam proyeksi Allah. Dia masuk dalam ekspektasinya, bukan dalam proyeksi Allah. Bisa paham dah? Bisa ya? Ini yang namanya didikan Tuhan. Didikan Tuhan itu sangat personal. Saya ulang sekali lagi. Cara Tuhan mendidik saya dan cara Tuhan mendidik Henley itu berbeda jauh. Kenapa? Karena saya punya latar belakang berbeda, karakter berbeda, masa lalu berbeda dengan Henley. Oleh sebab itu, cara Tuhan mendidik saya, cara Tuhan mendidik Henley, cara Tuhan mendidik Ignatius, itu berbeda drastis. Mungkin saya bandel, makanya saya bilang, kok lu enak ya? Lu ketemu Tuhan, Tuhan ngomongnya, wah lu begini, begini, begini. Tuhan ketemu gue, Tuhan cuma negur gue terus, lu begini, lu begini, lu begini. Tuhan tegur saya terus, Tuhan tegur saya terus. Kenapa? Karena saya bandel. Ngerti gak? Cara Tuhan mendidik saya dan cara Tuhan mendidik Anda itu berbeda. Kalau saudara mengalami A, B, C, D hari ini, apakah berarti Tuhan jahat? Enggak. Tuhan jahat di mata kita karena kita punya ekspektasi. Tapi saudara lihat ke sudut mata Tuhan, saudara akan dapat proyeksi Tuhan di sana. Cara Tuhan melihat. Ya, itu didikan Tuhan. Ayub begitu kesal, sampai dia mengontarkan segala sesuatu yang jahat, kekejian. Sampai dia bilang, terkutuklah hari lahirku, terkutuklah orang yang melahirkan aku. Sampai di Ayub dibilang gini, kenapa sih ada buah dada yang menyusui aku? Biarkan gak ada buah dada yang menyusui aku, biarkan aku mati aja. Kenapa Tuhan itu begitu kejam? Dia memberi aku, dia ambil semuanya daripada aku. Saya bilang, inikah orang yang mengenal Tuhan? Ini bukan orang yang mengenal Tuhan. Ayub tidak mengenal Tuhan. Paulus mengenal Tuhan. Paulus bilang apa? Aku lebih suka menderita karena Kristus. Kenapa? Karena dia kenal Tuhannya. Dia bilang, aku dicambuk 40 kurang 1. Aku terapung-apung di lautan, 7 hari aku gak makan. Bayangin, kita gak makan setengah hari aja, udah jerit. Tuhan, di manakah piringku? Di manakah laukku? Kita gak makan setengah hari aja, kita udah ribut. Paulus, bisa loh dia gak dapat makanan 7 hari, dan dia tetap bisa, aku lebih suka menderita karena Kristus. Ini orang yang kenal Tuhan. Saudara silakan baca mulai dari Ayub 3 sampai dengan Ayub 30 dah. Saudara lihat di situ keluh kesah Ayub, semua kejengkelannya semua diungkapin di situ. Ini tanda kalau dia belum mengenal Allah. Makanya saya bilang, dia punya ekspektasi tentang Allah, tapi Tuhan punya proyeksi tentang dia. Bisa paham enggak? Bisa ya?
Dia punya ekspektasi, ketika aku melakukan ini, aku dapat ini. Ketika aku melakukan ini, aku dapat ini. Enggak. Ketika engkau bikin ini, engkau gak dapat di sini, tapi engkau dapat di sana. Ayub selalu bilang tidak salah. Itu yang selalu Ayub bilang, tidak salah dan Allah telah meninggalkan aku. Dua perkataan Ayub, aku tidak salah, Allah telah meninggalkan aku. Oke, sekarang lihat Ayub 40 ayat 1. Ayub 40 ayat 1. Maka jawab Tuhan kepada Ayub. Ya, oh bukan. Ya itu betul, betul. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Dari dalam badai Tuhan bicara sama Ayub. Di dalam badai hidup saudara dan saya, itu ada suara Tuhan sebenarnya. Ketika saudara buka dompet, waduh semuanya bawa golok. Tuhan lagi bicara sama saudara. Serem Pak, golok semua di dalam. Pati murah semua. Tuhan sebenarnya lagi bicara sama kita. Kita selalu melihatnya dari sudut pandang kita. Kasian ya gue ya. Dari barat sampai ke timur melalat seumur umur. Kita selalu bilang begitu, kita selalu mengasihani diri. Tapi Tuhan punya proyeksi tentang kita. Sampai kita mengalami perubahan, transformasi, baru kita mengalami Tuhan secara pribadi. Terus Ayub 38 ayat 1. Ayub 38 ayat 1. Dua kali loh, maka di dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Di dalam badai Allah bicara. Allah bicara di balik badai-badai hidup saudara. Sekali lagi, Allah berbicara di balik setiap badai-badai hidup kita. 30 pasal. 30 pasal. Sampai akhir. Saudara perhatiin, saudara lihat di Ayub. Saudara silakan baca. Apakah Allah memberi penjelasan kenapa Ayub harus bermasalah? Ada nggak saudara ngelihat di situ? Allah memberi penjelasan nggak, Pak Yogo? Ada nggak? Nggak ada. Haruskah Allah mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada kita? Saya tanya sama saudara, haruskah Allah mempertanggungjawabkan apa yang Dia lakukan terhadap kita? Harus nggak? Enggak. Allah itu bukan jongos kita. Saudara perhatiin semuanya. Tidak ada satupun Allah memberi pertanggungjawaban di situ. Lihat ya, 30 pasal. Sampai akhir tidak ada penjelasan. Yang ada malah Allah mencecar Ayub dengan menyatakan kedaulatannya sampai Ayub keok. Allah cecer terus Ayub. Dibilang gini, waktu aku pisahin lautan sama daratan, kamu di mana? Saudara udah tahu ini. Udah pernah, saya udah sering sekali ngomong ini. Ibu Wati waktu ditanya, waktu Kudanil aku ciptain lu di mana? Di Taman Safari. Waktu aku bikin buaya, kamu di mana? Kita nggak punya pengertian apa-apa. Tuhan cuma bilang, aku jauh lebih mengerti yang baik tentang kamu. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan tahu rancangan-rancangan yang indah buat kita. Itu permasalahannya. Dia nggak perlu tanggung jawab. Kita yang menuntut tanggung jawab itu. Kenapa kita bermasalah? Kenapa gua begini? Kenapa gua begini? Kenapa gua begini? Karena kita mau jalan keluarnya, tapi kita nggak mau perubahannya.
Bisa ngerti? Allah mencecar pertanyaan-pertanyaan kepada Ayub sampai Ayub keok, gak bisa jawab lagi. Coba lihat Ayub 40, mulai dari ayat ke-1. Atau Ayub 39, ayat 34 sampai 38. Ayub. Oke. 39, nggak ada. Ayub 40, ayat 1 sampai 5. Nggak ada juga. Oke, yang pegang Alkitab. Ayub 40 ayat. Ayub 39, ayat 34 sampai 38. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantahan dengan Sang Maha Kuasa? Nah, lihat. Apakah si pengecam hendak berbantah dengan Yang Maha Kuasa? Apa kamu mau berbantah sama aku, kata Tuhan? Kamu mau mempertanyakan kedaulatanku? Nggak bisa. Terus? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab Lihat, apakah dia ketemu Tuhan, dia nggak butuh penjelasan. Dia cuma bilang, aku ini terlalu hina, aku bodoh. Aku nggak ngerti tentang Tuhan. Setelah Ayub dicecar dengan berbagai pertanyaan sama Tuhan di situ. Terus? Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Sekarang aku tutup mulutku dengan tanganku. Terus? Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Aku nggak akan ngulangi kesalahan yang sama. Terus? Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Udah sampai ayat berapa? 38. Oke. Aku nggak akan bikin yang sama. Lihat, saudara udah ngerti sampai sini? Ayub nggak minta pertanggungjawaban, Tuhan nggak jawab. Tuhan cuma memberi kedaulatannya. Tuhan cecar Ayub dengan berbagai pertanyaan sampai Ayub keok. Kita sering mempertanyakan Tuhan. Tuhan, mengapa? 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 Tapi Tuhan tidak akan jawab. Tuhan justru akan menyatakan kuasanya, kemutlakannya, kehendaknya kepada kita. Ingat, Tuhan bukan jongos. Tuhan itu Tuhan. Tuhan atas hidup kita. Ayub berubah total dari pengetahuan kepada suatu pengenalan. Semua dibikin nol dulu. Semua ditarik sampai nol. Sampai minus. Baru dia ngalamin perubahan. Kadangkala, maaf ya. Kita terlalu keras kepala sampai kita ditarik sampai posisi yang paling rendah. Kenapa? Karena kita terlalu bebal. Makanya lagu tadi, kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Lihat, siapa yang bisa setia begitu rupa sama kita selain dia? Ayub 42 berkali-kali Tuhan bilang hambaku. Tuhan ngomong hambaku di Ayub 1. Ayub 2 Tuhan ngomong lagi hambaku. Terus hilang semuanya. Muncul lagi di Ayub 42 hambaku. Saudara ngerti maknanya di sini? Saat kita menderita, kita cenderung ingin dengar. Tapi kita gak pernah mau membuka telinga kita untuk mendengar. Kenapa Tuhan pakai hamba di situ? Tuhan bilang di Ayub 1 hamba. Tuhan bilang di Ayub 42 hamba lagi. Kenapa? Iblis, simak ya. Iblis mau membongkar kepalsuan kehambaan Ayub.
Iblis hendak membongkar kepalsuan kehambaan Ayub. Tapi di Ayub 42 Tuhan menyatakan kesejatian kehambaan Ayub. Bisa ngerti tidak? Tuhan nyatain, lu lihat hambaku Ayub. Iya. Iblis bilang bongkar kepalsuannya. Biarkan apapun terjadi. Supaya terbongkar kepalsuan dia sebagai seorang hamba. Tapi lewat proses, lewat masalah, sampai Ayub kenal Tuhan, baru Tuhan ngomong lagi hamba. Di situ Ayub dinyatakan sebagai hamba yang sejati. Pertanyaan saya sama saudara, saudara sudah jadi hamba sejati belum? Sudah jadi hamba sejati belum? Belum. Sudah kenal Tuhan belum? Sudah. Masih suka ngedumel gak? Masih suka komplain gak? Masih suka perih gak di sini? Ketika dicolek orang masih suka sakit gak? Kadangkala, sorry maaf ya, saya ulang berkali-kali supaya saudara nyimak. Kadangkala Tuhan taruh orang-orang aneh untuk merubah keanehanmu jadi tidak aneh. Tuhan taruh orang-orang aneh untuk merubah keanehanmu menjadi tidak aneh. Ini aneh banget nih orang. Gue diginiin, gue dibilang gini, gue difitnah begini, gue difitnah. Aneh banget nih orang. Iya, karena lu masih aneh. Kalau lu udah gak aneh, lu bilang terima kasih Tuhan buat dia yang sudah membentuk saya. Satu hamba Tuhan saya pernah cerita sama saudara di Amerika, dia gerejanya besar, bahkan sangat besar. Dia punya istri, itu parahnya luar biasa. Satu, istrinya selingkuh. Kedua, kalau dia khotbah istrinya sering ngatain, wah dia bohong, hidupnya gak sesuai, gini. Dia ngatain, istri meninggal. Ini hamba Tuhan ini nangis sejadi-jadinya. Dia bilang, aduh Tuhan. Majelisnya datang, udahlah, dia pengacau hidupmu, dia udah gak ada, dia udah dipanggil Tuhan. Dia bilang, tidak, dia pembentuk saya, sampai saya bisa jadi hari ini. Kadangkala, istri kita aneh, suami kita aneh, tujuannya satu, supaya kita jadi gak aneh. Jadi sorry maaf ya, kalau masih ada orang-orang aneh di sekitar kita, masih ada dari kita yang aneh. Masih banyak keanehan dari kita. Ini aneh banget ya gue ya. Masih aneh banget gue ya. Kok begini aja gue ngedumel, kok begini aja gue terluka, kok begini aja gue sakit. Itu tandanya kita masih aneh. Badai yang Tuhan izinkan, meredakan badai di hati Ayub. Bisa terima? Badai yang Tuhan izinkan itu meredakan badai di hati Ayub. Karena dia mendengar Tuhan. Kadangkala masalah. Ketika kita bermasalah, kita mau curhat, kita cari teman. Bu Kusuma dengerin gue ya, lu dengerin aja. Gue bayarin lu makan bakso, asal lu dengerin gue. Gue ngomong, lu dengerin aja. Lu gak usah berkata-kata, lu dengerin aja. Pak, Bu Kusuma si Ardi ini aneh banget. Kita curhat sama dia. Kita curhat karena kita pengen didengar. Sebenarnya ketika kita bermasalah, Tuhan pengen ngomong sama kita. Dan ketika Tuhan pengen ngomong sama kita, seharusnya kita harus dengar di Tuhan. Bukan hear, tapi menyimak, to listen. To listen. Bukan hanya hear, bukan hanya dengar, tapi simak baik-baik perkataan Tuhan. Ayub kecewa karena dia cari solusi. Kita sering kecewa karena kita cari solusi. Kita bukan cari Tuhan. Yang kita cari solusi, kita kecewa sama Tuhan. Saat kita bermasalah, jangan cari solusi, cari Tuhan. Kamu akan dapat solusi. Ngerti sampai sini? Kita masih komplain sama Tuhan.
Dia punya keputusan yang mutlak sama kita. Kita komplain terus sama Tuhan, why Lord, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Kita nggak sadar, dia punya keputusan mutlak banget sama kita. Mutlak banget, dan itu demi kebaikan kita. Saya kemarin sempat kaget. Saya ngeprint buku tabungan. Saya sempat kaget karena ada uang masuk 2,7 miliar. Tapi cuma 1 detik. Langsung keluar lagi. Sampai saya bilang, Ker, ada duit 2,7, tapi hilang lagi. Kadangkala nggak perlu duit kita banyak, nggak perlu, tapi hati kita luas dengan ucapan syukur. Nggak perlu kita bergelimang harta, tapi kita bergelimang dengan ucapan syukur buat Tuhan. Asal ada makanan dan minuman, cukuplah bagi aku, kata Paulus. Tuhan tahu rancangan yang terbaik bagi kita. Sulit percaya Tuhan dalam penderitaan, tolong digarisbawahi. Sulit ya, percaya sama Tuhan di dalam penderitaan. Tetapi akan lebih sulit kalau saudara tidak percaya sama Tuhan saat ketika saudara menderita. Sulit bagi kita percaya sama Tuhan ketika kita lagi menderita. Tapi akan jauh lebih sulit ketika saudara tidak percaya Tuhan ketika saudara lagi menderita. Jauh lebih sulit, saudara akan melewati jalan yang jauh lebih sulit. Rencana kuasa gelap bongkar Ayub sebagai hamba palsu. Tapi Tuhan merubah Ayub menjadi seorang hamba yang sejati. Sekarang yang terakhir, saudara lihat, percakapan Tuhan sama iblis. Itu percakapan tanya jawab. Yang mulai ngomong siapa? Yang mulai ngomong iblis? Yang mulai ngomong siapa? Tuhan yang buka pembicaraan. Tuhan ngomong, iblis jawab. Tuhan ngomong, iblis jawab. Ini seperti apa? Seperti Tuhan sama jongos. Lihat ya, Tuhan gak level sama iblis. Percakapan Tuhan dan iblis, percakapan antara seorang atasan dengan bawahan. Tuhan bicara duluan, iblis menjawab. Tuhan menjawab juga dengan firman-Nya. Di Ayub 1 ayat 12, saudara bisa lihat, Tuhan berfirman di situ. Tuhan itu maha kuasa. Semua yang iblis lakukan, itu semua seizin Tuhan. Ada tujuan Allah di balik semua itu. Dia izinkan demi jadikan saudara dan saya hambanya yang sejati. Saya ulang, dia izinkan masalah demi masalah dalam hidup kita untuk merubah saudara dan saya dari hamba palsu jadi hamba sejati. Dia izinkan itu terjadi. Ayo lu bandel, terus dihantam. Tambah bandel, tambah besar hantamannya. Ngerti? Seperti saudara lagi bertinju, saudara bertahan. Semakin saudara bertahan, semakin digebuk. Dakdung. Kenapa? Karena kau bandel. Bisa gak bilang, Tuhan saya nyerah deh. Silakan Tuhan berkarya dalam hidup saya. Di dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan baru sempurna. Allah itu maha kuasa. Semua yang iblis lakukan seizin Tuhan. Ada tujuan Allah di balik semuanya. Dia izinkan semuanya terjadi demi jadikan Ayub itu seorang hamba yang sejati. Jujur ya, kita seringkali memperhambakan diri. Kita menjadikan Tuhan itu hamba. Tapi kita tidak pernah mau jadi hamba.
Kita menjadikan Tuhan itu hamba kita. Lihat ada dari cara doa kita. Kita sering menjadikan Tuhan itu hamba kita. Tuhan bikin ini dong, Tuhan bikin ini dong. Tuhan siapin ST dong. Tuhan kasih saya makan dong. Tuhan gak ada duit nih, kirim dong. Kita sering jadikan Tuhan hamba. Kita tidak mau memperhambakan diri kita sama Tuhan. Kita kalah sama iblis. Sedikit demi sedikit. Terus kita ditarik sama iblis. Kalau saudara gak berubah, saudara gak pernah masuk di dalam pengenalan akan Tuhan. Sebenarnya, saudara lagi bermasalah, semua kita bermasalah. Amin. Karena di balik masalah itu, Tuhan lagi bicara sama kita. Lu berubah nak, lu berubah. Karena di balik masalah itu, ada rencana Tuhan yang besar. Ingat, iblis itu jauh lebih rendah dari kita. Jauh lebih rendah dari kita. Jauh lebih rendah dari kita. Enggak level, bahkan sama kita, enggak level. Kenapa? Kita ditebus sama darah Yesus, iblis enggak. Kita dijadiin serupa dengan Allah, iblis enggak. Kita jauh lebih indah, jauh lebih mulia dari iblis. Kenapa kita menjadi hamba iblis? Kenapa kita bikin dosa terus? Hidup kita dalam dosa terus. Kenapa kita memperhambakan diri pada dosa? Kenapa kita mau memperhambakan diri pada Tuhan? Orang yang diperhamba, hidup dalam dosa, diperhamba sama iblis. Dia menjadi hamba iblis. Saya bilang, iblis gak level sama kita. Dia di bawah kita. Jauh di bawah kita. Orang yang mengasihi Allah, hidupnya, itu semua hidupnya diputuskan di dalam hadirat Allah. Saya ulang, seorang yang mengasihi Allah, seluruh rangkaian hidupnya itu semua diputuskan di dalam hadirat Allah. Saudara akan ngerti apa yang Tuhan mau untuk saudara lakukan. Di situ kemuliaan Tuhan lagi dinyatakan. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Supaya di dalam Dia saudara dapat pembenaran di hadapan Allah. Izinkan dirimu mengalami pemulihan, perubahan demi perubahan. Tujuannya cuma satu. Tuhan akan merubah kamu dari hamba palsu jadi hamba sejati. Iblis punya rencana, Tuhan punya rencana jauh lebih indah buat masa depanmu. Kita selalu proyeksi diri kita pada sesuatu yang dangkal. Tapi Tuhan proyeksiin hidup kita pada sesuatu yang kekal. Amin. Tuhan berkati. Saya bilang sama semua, siapa di sini yang merasa dirinya berharga di mata Tuhan? Angkat tangan. Semua berharga di mata Tuhan. Kalau saudara berharga di mata Tuhan, jangan jadi antek-antek iblis. Jangan jadi antek-antek iblis. Jadilah hamba yang sejati. Lakukan kebenaran, hiduplah dalam kekudusan. Izinkan Tuhan merubahmu sampai engkau menjadi indah di mata Tuhan. Amin. Tuhan berkati.